Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Rashidan Faruk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang komunikasi data. Nah, apa sih komunikasi data itu? Yuk, mari sama-sama kita belajar mengenai komunikasi data. Komunikasi data. Apa sih komunikasi data? Makna kata dulu ya. Komunikasi dan data. Nah, komunikasi itu seperti berbicara, menyampaikan, atau pertukaran antara beberapa orang atau perangkat. Sedangkan data itu sendiri adalah file atau informasi. Nah, jadi dapat didefinisikan komunikasi data adalah pertukaran data atau informasi yang dilakukan oleh dua perangkat atau lebih. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, dalam komunikasi data terdapat beberapa komponen yang harus ada gitu ya. Apa saja sih itu yang komponen yang harus ada dalam komunikasi data? Yang pertama, message atau data yang akan dikirim gitu ya. Terus ada sender atau pengirim. Nah, setelah ada sender atau pengirim, pasti ada receiver atau penerima. Nah, selanjutnya ada medium atau medianya, media pengirimnya. Dan terakhir ada protokol atau aturan-aturannya ya gitu ya dalam pengiriman data. Kan nggak mungkin gitu ya ada pengirim, ada data, tapi nggak ada penerimanya. Mau dikirim kemana data itu kan? Nggak mungkin. Dan sebaliknya ataupun gimana pun gitu ya. Selanjutnya, representasi data. Jadi data apa aja sih yang bisa dikomunikasikan atau dikirim gitu ya? Dapat berbentuk apa saja itu. Yang pertama dapat berbentuk teks, yang kedua dapat berbentuk gambar, yang ketiga dapat berbentuk suara atau audio, dan yang terakhir visual atau video. Selanjutnya, model komunikasi data. Nah, dalam komunikasi data itu terdapat beberapa jenis komunikasi gitu ya atau model. Nah, yang pertama ada simplex. Nah, yang terus ada half duplex, yang terakhir ada full duplex. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, simplex. Simplex itu adalah komunikasi data satu arah. Kenapa satu arah? Karena si pengirim hanya bisa sebagai pengirim dan si penerima hanya bisa menerima. Si penerima tidak bisa mengirim lagi ke si pengirim awal gitu ya. Jadinya nggak bisa hanya satu arah gitu. Selanjutnya ada half duplex. Nah, itu komunikasi dua arah. Jadi komunikasinya itu bisa bersautan gitu ya. Kita analogikan seperti ini. A mengirim data ke B, B mengirim data ke A. Nah, itu mereka bisa saling bertukar informasi, tetapi di sini mereka harus bergantian, tidak bisa bersamaan dalam satu waktu. Jadi ketika A mengirim data ke B, B tidak bisa mengirim data ke A, dia hanya bisa menerima. Begitupun si B ketika dia mengirim data ke A, si A tidak bisa mengirim data ke B. Nah, begitupun seterusnya gitu ya. Selanjutnya ada komunikasi data full duplex gitu ya. Full duplex apa sih itu komunikasi data full duplex? Adalah komunikasi komunikasi dua arah seperti half duplex, tetapi di sini keduanya bisa pengirim dan penerima bisa mengirim data secara bersamaan. Kita analogikan seperti ini. A sedang mengirim data ke B dan si B pun bisa mengirim data ke si A dalam waktu yang bersamaan dan menerima dalam waktu yang bersamaan. Nah, seperti itu komunikasi full duplex. Nah, oh ya, contohnya dari setiap masing komunikasi data. Nah, dalam komunikasi simplex ini kita bisa contohkan seperti televisi gitu ya. Kita hanya bisa melihat informasi ataupun radio. Nah, kita hanya bisa menerima informasi, sedangkan mereka hanya bisa mengirim informasi, tidak bisa menerima informasi dari kita. Selanjutnya ada contoh dari half duplex. Apa sih contohnya dari half duplex? Itu ada walkie talkie atau yang bisa kita sebut HT ya. Tahu kan HT? Yaitu ya alat yang biasa digunakan untuk berkomunikasi biasanya pada petugas keamanan ya, yang biasa Roger 1 siap ya, itu biasanya itu adalah contoh dari komunikasi
half duplex gitu ya. Jadi satu arah, jadi dua arah tapi harus bergantian satu sama lain, tidak bisa berbarengan. Itu. Selanjutnya ada contoh dari full duplex. Apa sih contoh dari full duplex? Nah, kita bisa contohkan itu telepon. Nah, telepon itu adalah salah satu contoh dari full duplex. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita telepon, kita bisa berbicara dan di sana pun bisa berbicara dengan bersamaan gitu ya. Jadi bisa berkomunikasi secara langsung gitu ya, tanpa harus menunggu gitu ya, menunggu satu sama lain selesai berbicara gitu. Atau sekarang yang sering kita gunakan video call. Nah, itu pun juga salah satu contoh dari komunikasi data full duplex. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada media transmisi. Apa sih itu media transmisi? Adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi gitu ya. Kita analogikan pada zaman dulu, ketika kita akan mengirim surat, kita ke seseorang, kita memerlukan yang namanya tukang pos untuk menyampaikan surat kita. Nah, tukang pos ini atau kurir pos ini termasuk ke dalam media transmisinya atau penghantar gitu ya, penghantar surat kita ke penerima. Nah, seperti itu. Nah, dalam komunikasi data terdapat dua jenis media transmisi, yaitu yang pertama guided media transmission, yang kedua ada unguided media transmission. Nah, apa sih mereka kedua ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, guided media transmission atau media transmisi nirkabel. Nah, guided media adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan konduktor fisik seperti optik atau kabel. Nah, dikatakan guided media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melalui media fisik itu sendiri seperti serat optik atau kabel. Nah, contohnya apa sih yang sering digunakan dalam komunikasi data itu? Ada thread pair atau kabel yang sering kita sebut dengan kabel UTP gitu ya. Nah, itu termasuk kabel media transmisi gitu ya, media transmisi dalam komunikasi data. Nah, selanjutnya ada coaxial kabel atau kabel koaksial. Nah, biasanya kabel koaksial ini digunakan pada antena-antena. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada fiber optik. Nah, fiber optik ini juga adalah media transmisi kabel yang berbentuk serat kaca gitu ya. Kenapa disebut fiber optik? Karena bukan serat baja gitu ya atau kawat, tetapi dia ini menggunakan serat fiber atau optik gitu. Nah, selanjutnya unguided media transmission, media transmisi nirkabel. Unguided media atau media wireless adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Mengapa dinamakan unguided media? Dikenal dengan sebutan wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel gitu ya. Nah, contohnya apa sih yang menjadi atau yang termasuk ke dalam media wireless itu? Nah, seperti radio frekuensi, mikrofon, terus ada infrared, satelit, terus juga ada wifi. Nah, mereka itu termasuk ke dalam media transmisi wireless. Karena kenapa? Mereka tidak memerlukan kabel gitu ya, atau perangkat fisik untuk mentransmisikan data atau mengirim data atau file seperti itu semuanya. Jadi, itulah perbedaan antara guided media transmission atau unguided media transmisi. Itu ya. Jadi media kabel dan media nirkabel, itu saja perbedaannya. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Nah, buat teman-teman yang ingin menambah materi pengetahuan ataupun yang lainnya, kalian bisa langsung ke blog saya ya. Nanti linknya akan saya masukkan di deskripsi video ini. Cukup sekian dari saya untuk materi komunikasi data pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.